Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua harinya menyenangkan karena saat ini adalah saat-saat pencairan bantuan sosial di seluruh Indonesia. Entah itu yang melalui PT Pos dan juga yang melalui kartu KKS. Nah, di video kali ini karena banyaknya pencairan bantuan sosial sehingga banyak juga informasi yang tersebar luas dan itu bisa dibilang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan alias hoax mengenai tata cara mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial dan diiming-imingi bisa langsung cair pada tahap 3 ini. Nah, buat semuanya agar tidak termakan dengan berita-berita seperti ini, pastikan nonton video ini sampai habis karena di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai bagaimana tata cara mendaftar diri sebagai calon penerima bantuan sosial agar bisa mendapatkan bantuan sosial juga dan syaratnya apa saja. Pastikan nonton video ini sampai habis. Oke, jadi ini adalah pertanyaan yang masuk dari akun yang bernama Kak Goes. Terima kasih banyak kepada yang pemilik akun ini yang mengajukan pertanyaan tersebut. Sebenarnya untuk hal-hal mengenai tata cara pendaftaran bantuan sosial itu sudah sering sekali saya bahas dan sudah saya posting di video-video saya sebelumnya. Tapi kali ini saya akan mengulanginya lagi karena saking banyaknya berita-berita yang tersebar luas mengenai tata cara pendaftaran bantuan sosial agar bisa mendapatkan bantuan sosial di tahap 3 ini. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi data yang ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Yang mana surat keputusan ini diterbitkan pada bulan Juli tahun 2022, setahun yang lalu. Dan segala keputusan yang tercantum di dalam surat ini itu mulai diperlakukan per tanggal 1 November tahun 2022 sampai dengan hari ini. Yang mana pada isi surat tersebut di sana ada semuanya dijelaskan bahwa siapa saja yang bisa mengusulkan data-data sebagai calon penerima bantuan sosial dan prosesnya seperti apa serta untuk tanggalnya atau timingnya kapan dan di mana bisa mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan sosial. Berikut penjelasannya pada bagian A, yaitu pada bagian waktu penyampaian usulan. Di sini dijelaskan bahwa penyampaian usulan dapat dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan waktu penyampaian dan pengunggahan dokumen pengesahan usulan penerima bantuan iuran jaminan kesejahteraan yang berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial paling lambat sampai dengan tanggal 11 setiap bulannya. Dan bagian B, waktu penyampaian usulan penerima bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan non-DTKS dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 5 hari sebelum hari terakhirnya setiap bulan tersebut. Nah, sekarang kita ke bagian tata caranya, yaitu tata cara pengusulan data atau penyampaian usulan. Di sini juga dijelaskan bahwa usulan yang berasal dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota dilaksanakan dengan ketentuan. Di sini prosesnya usulan data dapat diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain yang berasal dari RT, kepala dusun, lurah, kepala desa atau potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya. Jadi maksudnya ini warga setempat itu bisa mengusulkan datanya, dapat mengusulkan diri dengan cara mengajukan diri melalui musyawarah desa. Entah itu melalui RT-nya atau dari RW-nya, kemudian pihak RT dan RW yang membawa berkas-berkas usulan tersebut masuk ke dalam forum musyawarah desa. Setelah selesai dilakukan musyawarah desa, maka data-data tersebut yang berhasil lolos akan dikirim ke kabupaten atau diinput oleh operator 6NG desa atau kelurahan setempat melalui aplikasi 6NG, diinput masuk ke dalam DTKS. Nah, untuk syarat-syaratnya di sini juga sudah disampaikan dengan jelas di isi surat tersebut bahwa untuk data kependudukannya itu paling tidak atau paling sedikit memenuhi 80%. Jadi itu tadi tata cara yang pertama dapat diusulkan melalui desa atau kelurahan setempat, dan kemudian tata cara usulan yang kedua ini bisa diajukan lewat pihak Kementerian Sosial langsung. Ini contohnya apabila misalnya pihak dari Kementerian Sosial itu mendapatkan temuan-temuan masyarakat yang ternyata layak menerima bantuan sosial atau terjadi bencana-bencana alam sehingga orang tersebut dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial, maka bisa langsung diusulkan melalui pihak dari Kementerian Sosial. Berikutnya yang ketiga di sini, yang ketiga usulan yang berasal dari warga negara Indonesia secara mandiri dilaksanakan dengan ketentuan.
Nah, bagian ini yang ketiga ini di sini bagi warga yang tidak bisa mengusulkan dirinya melalui desa atau kelurahan setempat, maka dapat mengusulkan dirinya secara mandiri melalui aplikasi mobile Cek Bansos. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store atau di Web Store. Untuk tata cara pengusulannya ini juga sudah saya jelaskan khusus di video saya sendiri ya. Di sana saya membuat tutorialnya. Yang mana yang pertama kali download aplikasinya terlebih dahulu sampai ke pembuatan akun dan sampai ke tata cara pengambilan foto dan mengisi berkas-berkas pengusulan data tersebut. Jadi langsung saja kalau mau tahu tata caranya daftar diri secara mandiri ini bisa langsung kunjungi video tutorialnya. Sudah saya sertakan di description box di bawah video ini untuk linknya. Karena ini juga cukup membantu sekali sebab kebanyakan masyarakat yang merasa apabila mendaftarkan diri melalui desa atau kelurahan setempat ada semacam keraguan atau lain sebagainya, alasan-alasan tertentu lainnya, sehingga boleh dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Tapi ada tapinya juga ya, karena ini harus memenuhi kriteria juga terlebih dahulu, barulah kemudian bisa lolos menjadi calon penerima bantuan sosial. Nah, ini banyak sekali testimoni yang gagal di sini karena ternyata penyebabnya itu adalah tidak memenuhi syarat. Tapi ada juga yang sudah berhasil. Ini salah satu contohnya. Di sini ia menyampaikan bahwa saya sudah daftar online seperti ini. Alhamdulillah sudah 2 kali dapat program Keluarga Harapan anak sekolah SD komponennya. Tapi saya juga punya anak balita usia 2 tahun. Namun untuk anak balitanya belum terdaftar sebagai komponen. Jadi ini memang banyak ya, tapi paling tidak sudah dapat ya. Kalaupun masih ada anak balitanya yang belum mendapatkan atau belum terdaftar sebagai komponen ya mungkin bertahap nanti bisa datanya diperbaiki lagi. Tapi yang terpenting adalah alhamdulillah sekarang sudah lolos, sudah bisa mendapatkan bantuan sosial juga. Jadi itu tadi ya, ada 3 cara untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT serta PBIJK atau BPJS Kesehatan yang gratis. Jadi di sini ada 3 cara, kesimpulannya adalah ada 3 cara. Yang pertama bisa mengusulkan diri lewat musyawarah desa, yaitu melalui RT atau RW-nya, kemudian RT atau RW-nya yang membawa data-datanya Bapak Ibu masuk ke forum musyawarah desa. Nah, kemudian yang kedua ini yang terjadi semacam bencana alam seperti itu atau ada kondisi-kondisi tertentu sehingga mendaftarkan diri langsung melalui pihak Kementerian Sosial. Dan tata cara yang ketiga bisa mengusulkan diri secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, yang mana aplikasi ini bisa di-download melalui Play Store atau Web Store lewat HP-nya Bapak Ibu sendiri. Jadi saya harap dengan adanya video ini mengenai informasi tata cara mendaftarkan diri, insya Allah ini adalah yang real. Jangan lagi percaya dengan iming-iming yang mengatasnamakan Kementerian Sosial, karena baru-baru ini ada pesan berantai yang beredar melalui media sosial yang mana di sana dijelaskan bahwa bulan-bulan ini adalah bulan pencarian bantuan sosial, begini caranya untuk mendaftar, silahkan klik link ini. Ternyata link itu terdapat link yang tidak benar ya, dan itu bisa menyebabkan kerugian-kerugian bagi masyarakat. Jadi berhati-hatilah apabila ada informasi-informasi seperti itu, apalagi kalau disuruh klik link dan mengisi dokumen-dokumen penting milik Bapak Ibu. Baiklah, itu saja. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Bagi yang lainnya yang mau bertanya juga seputaran bantuan sosial bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.